Perkenalkan, nama saya Dani Elvador Situmorang, NPM 201743502428. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan sebuah aplikasi yang berjudul peminjaman buku pada pojok baca SMA Putra Bangsa Depok. Di sini akan coba saya buka aplikasinya. Di sini akan ada tampilan login, di mana di sini akan diminta ID untuk dapat masuk ke aplikasinya. Akan coba saya masukkan. Di sini akan coba saya masukkan ID yang salah. Kita akan melihat tampilan apa yang nanti ditunjukkan. Nah, jika di sini kita salah memasukkan ID atau password, maka akan muncul login gagal, user tidak ditemukan. Tapi jika kita memasukkan ID yang sudah kita daftarkan sebelumnya, maka akan muncul tampilan home-nya. Inilah tampilan utama dari aplikasi ini, di mana di sini ada foto atau gambar dari SMA Putra Bangsa yang beralamat di Depok. Di sini akan saya jelaskan fungsi dari menu-menu dari aplikasi ini, di mana di sini ada menu home, di mana jika kita klik maka akan tampilannya itu kembali ke menu home utamanya yang bergambar SMA Putra Bangsa. Dan di sini ada menu master data, di mana master data ini ada daftar petugas, ada anggota, ada daftar rak, ada daftar buku. Dan untuk menu transaksi di sini ada daftar peminjaman dan ada daftar pengembalian. Dan untuk menu laporan di sini ada daftar laporan anggota, laporan rak, laporan buku, laporan pinjaman, laporan pengembalian. Dan untuk menu setting di sini kita dapat melihat ada daftar untuk mengubah profil dan juga ada daftar exit, di mana di sini exitnya nanti berfungsi untuk keluar dari tampilan aplikasinya. Pada menu master data di sini ada daftar petugas. Jika kita klik maka akan muncul daftar petugas, di mana di sini kita dapat mengolah data petugas. Di sini kita dapat menambahkan, kita dapat mengubah, kita dapat menghapus dan muat ulang untuk daftar petugasnya. Ini akan coba saya gunakan yang tombol tambah. Di sini akan coba saya klik, maka akan diarahkan ke isi data. Di sini akan coba saya masukkan nama petugas, misalkan Ivan, dan untuk nomor teleponnya kita misalkan 0812 sekian, dan untuk password kita contohkan 1234, dan alamatnya di sini kita misalkan di Jakarta. Setelah semua terisi kita klik simpan, maka akan data berhasil disimpan. Kita klik OK, maka di sini akan terdaftar sebagai petugas yang bernama Ivan. Di sini kita juga dapat menghapus petugas yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Kita akan coba contohkan. Di sini kita contohkan Suryo. Jika kita klik hapus, maka datanya akan terhapus. Data berhasil dihapus. Di sini juga kita dapat mengubah petugas. Kita klik yang nantinya mau kita ubah, kita coba klik ubah, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Kita coba ubah passwordnya, misalnya kita ubah jadi 1 4 kali.
kita klik simpan, maka akan data berhasil diubah. Oke, seperti itu untuk menu petugas. Kita akan masuk ke menu atau daftar anggota. Di sini juga sama persis seperti daftar petugas. Kita di sini dapat menambahkan, kita juga dapat mengubah, menghapus atau muat ulang daftar anggota yang sebelumnya sudah kita daftarkan atau ingin menambahkan anggota yang baru. Kita akan coba tes di sini untuk tombol tambahnya. Kita klik. Setelah kita klik, kita coba masukkan anggota barunya. Kita contohkan namanya Christine. Jenis kelaminnya kita contohkan perempuan. Nomor telepon 0897 sekian. Email kita contohkan Christine gmail.com. Dan untuk tanggal expirednya atau tanggal jatuh tempo penggunaan anggotanya kita contohkan setahun 2022. Kita klik tanggal 24, kita simpan, maka akan data berhasil disimpan. Maka di sini sudah terdaftar yang bernama Christine sebagai anggota dari peminjaman buku ini. Di sini juga ada menu ubah. Misalkan kita klik M Ridwan, kita coba rubah daftarnya. Misalnya di sini nomor teleponnya berubah, kita coba ubah sekian. Kita klik simpan, maka akan data berhasil diubah. Di sini juga kita dapat menghapus. Misalkan anggota Cindy misalnya sudah nggak terdaftar lagi sebagai anggota, kita klik hapus, kita klik yes, maka akan data berhasil dihapus. Klik OK. Oke, demikian untuk menu anggota atau cara untuk akses atau isi data dan ubah atau hapus. Sekarang kita masuk ke master data untuk rak. Kita klik rak, maka akan muncul tampilan seperti ini, dimana di sini sebelumnya sudah ada saya masukkan nama rak informatika, desain, bahasa, dan arsitektur. Dimana nama rak ini dapat kita tambah, dapat juga kita ubah, juga dapat kita hapus. Di sini akan coba saya contohkan atau saya klik untuk tambah, maka di sini akan muncul atau diminta untuk memasukkan nama rak. Misalkan kita ingin memasukkan nama raknya. Di sini contohnya untuk nama raknya arsitektur 6. Kita klik simpan, maka data akan berhasil disimpan. Klik OK. Dan jika kita ingin menghapus beberapa daftar atau nama rak, kita juga dapat menghapus. Kita klik daftar yang ingin kita hapus, daftar rak, kita klik hapus, maka akan berhasil, data berhasil dihapus. Klik OK. Dan untuk data pencarian, di sini kita dapat mencari rak apa saja yang sudah kita masukkan. Misalkan kita ingin mencari rak desain, kita klik desain, maka akan muncul daftar rak desain. Demikian untuk penjelasan menu rak. Setelah itu kita akan masuk ke master data buku. Kita klik master data, lalu kita pilih buku, maka akan muncul tampilan seperti ini, dimana di sini kita dapat menambahkan
buku yang ingin kita tambahkan, atau kita juga dapat merubah. Juga kita dapat menghapus buku yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Misalkan kita coba contohkan, kita ingin menambahkan buku, kita klik tambah, maka di sini akan diminta isi data. Di sini akan kita isi data buku apa yang ingin kita tambahkan. Misalkan judul bukunya kita tambahkan RPL, penulis misalnya Jason, penerbit misalnya Gramedia, misalnya tahun terbit 2012, atau kita coba ganti 2011. Jumlah buku yang ingin kita tambahkan misalkan 21 buku. Harga buku misalnya 65.000 atau 90.000. Kita cari rak yang nantinya untuk kita tempatkan judul buku ini. Kita cari rak RPL, kita masukkan ke informatika, klik informatika dan kita klik simpan, maka data akan berhasil disimpan. Di sini buku RPL sudah berhasil kita simpan di rak informatika. Dan untuk merubah, misalnya kita ingin merubah buku algoritma, kita klik buku algoritma, kita klik ubah, maka di sini akan kita coba rubah. Misalnya jumlah buku kita tambahkan jadi 27, kita klik simpan, maka data akan berhasil diubah. Di sini sudah berubah, jumlah buku sudah bertambah menjadi 27 buah. Dan jika kita ingin menghapus, misalkan sebelumnya sudah kita isi atau kita daftarkan nama buku dan kita ingin menghapus, kita klik buku yang ingin kita hapus, misalnya bahasa Inggris, kita klik hapus, maka buku sudah atau data berhasil dihapus, klik OK. Dan untuk tampilan data pencarian, di sini kita dapat mencari buku yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari buku RPL, kita klik atau kita ketik RPL di daftar pencarian RPL, maka akan muncul buku RPL yang sebelumnya kita ketik atau kita cari. Demikian untuk penjelasan menu atau daftar buku yang ada di master data. Setelah itu kita masuk ke menu transaksi. Kita klik transaksi, kita masuk ke peminjaman, maka akan muncul tampilan peminjaman buku, di mana di sini kita bisa menambahkan siapa yang nantinya akan meminjam buku. Misalnya di sini kita cari anggota yang ingin meminjam buku. Misalnya Rini ingin meminjam buku, kita klik, maka akan muncul data anggota yang kita klik, kita cari. Di sini kita misalkan ingin meminjam buku, kita coba cari. Misalnya Rini ingin meminjam buku RPL, kita klik buku RPL, maka akan muncul judul buku RPL, penulis, dan ID bukunya. Misalnya Rini ingin meminjam bukunya berjumlah 5, kita klik tambahkan, maka akan masuk ke data peminjam buku. Di sini kita klik simpan, maka data berhasil disimpan. Kemudian setelah kita tambahkan, di sini juga ada menu hapus, ada menu batal,
dan juga cari anggota. Setelah itu kita coba masuk ke transaksi pengembalian. Misal kita klik transaksi, kita klik pengembalian. Nah, di sini misalnya kita ingin mencari data yang ingin mengembalikan buku, kita coba cari. Misalnya Rini, kita klik Rini ingin mengembalikan buku, maka data akan keluar, data anggota yang ingin mengembalikan buku. Misalnya kita klik judul buku yang dipinjam, maka akan muncul jumlah buku yang dipinjam sama Rini dan juga ID buku yang dipinjam. Kita misalkan dia ingin mengembalikan 5 buku yang sebelumnya dipinjam, kita klik proses, maka akan keluar jumlah pinjam 5 dan juga status sudah kembali dan dendanya 0 karena semua dikembalikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kita klik selesai, maka akan muncul bukti pengembalian buku. Di sini nanti kita akan serahkan ke peminjam untuk bukti bahwasanya dia sudah mengembalikan buku yang sebelumnya dipinjam. Kita klik close. Nah, demikian untuk penjelasan transaksi untuk peminjaman. Di sini kita bisa proses peminjam buku dan juga untuk pengembalian. Kita juga dapat mengklik ID peminjam dan juga ID buku yang ingin dikembalikan. Demikian untuk penjelasan menu transaksi. Setelah itu kita masuk ke menu laporan. Kita klik laporan, lalu kita pilih laporan anggota. Nah, di sini akan muncul laporan anggota, di mana laporan anggota ini dapat kita cari sesuai dengan jenis kelamin. Dapat juga kita cari sesuai dengan periode daftar sampai dengan kapan dan untuk periode expirednya. Misalnya kita ingin melihat keseluruhan laporan anggota, kita klik lihat laporan, maka akan muncul baik itu laki-laki atau perempuan akan muncul di daftar laporan atau daftar laporan anggota yang sebelumnya sudah kita daftarkan. Setelah itu misalnya atau kita ingin mencari jenis kelamin, maksud saya kita ingin mencari anggota yang berjenis kelamin laki-laki. Kita klik jenis kelamin laki-laki, lalu kita klik lihat laporan, maka akan muncul daftar anggota yang berjenis kelamin laki-laki. Dan jika kita ingin mencari jenis kelamin perempuan, kita klik jenis kelamin, kita klik perempuan, lalu kita klik lihat laporan, maka akan muncul daftar atau laporan anggota yang berjenis kelamin perempuan. Setelah itu kita masuk ke laporan rak. Kita klik laporan, kita klik rak, maka akan muncul tampilan laporan rak. Di sini juga kita dapat mengklik nama raknya sendiri. Misalnya kita ingin memunculkan atau menampilkan rak informatika. Kita klik lihat laporan, maka akan muncul laporan rak yang bernama informatika. Setelah itu misalnya kita ingin memunculkan atau mengeluarkan seluruh nama rak, kita coba langsung aja ke klik lihat laporan tanpa mengetikkan nama rak. Kita klik lihat laporan, maka akan muncul daftar laporan rak yang sebelumnya sudah kita tambahkan. Di sini ada informatika, desain, bahasa, arsitektur sipil,
dan juga ada daftar jumlah buku yang kita masukkan atau kita daftarkan. Setelah itu kita klik close, masuk ke laporan buku. Kita klik laporan, masuk ke laporan buku. Nah, di sini akan muncul menu atau daftar laporan buku, di mana kalau kita klik lihat laporan maka akan muncul laporan buku keseluruhan dari daftar buku yang sudah kita daftarkan. Di sini ada bahasa Inggris. Di sini juga ada lengkap penulis, nama penerbit, tahun terbit, jumlah dan harga buku. Di sini juga ada tampilan atau judul buku, di mana di sini kita bisa mencari judul buku sesuai dengan judul buku yang sudah kita daftarkan. Misalkan kita ingin mencari judul buku misalnya RPL, kita coba klik RPL, klik lihat laporan, maka akan muncul buku yang kita ketik dengan berjudul buku RPL, maka akan muncul judul buku RPL, dan juga daftar lainnya misalnya penulis, nama penerbit dan lain-lain sebagainya. Di sini juga kita dapat mengklik penulisnya, penerbit, tahun terbit dan rak. Setelah itu kita masuk ke laporan untuk laporan peminjaman. Kita klik laporan, kita klik laporan pinjaman, maka akan muncul tampilan laporan peminjaman buku, di mana di sini kita dapat mencari buku yang sebelumnya kita daftarkan, maka nantinya akan muncul daftar buku yang dipinjam sama anggota. Misalkan kita klik cari buku, di sini misalnya kita klik bahasa Inggris, kita lihat laporannya, maka akan muncul laporan peminjam buku bahasa Inggris. Di sini ada nama anggota Rini, jumlah pinjaman ada 2, Dani ada 2. Dan untuk cari anggota, di sini kita bisa dapat melihat atau kita klik cari anggota. Misal maaf, kita coba hapus yang kita cari anggota, misalkan kita klik anggota Rini, lalu kita klik lihat laporan. Lihat laporan, maka akan muncul anggota Rini yang sudah meminjam buku. Di sini ada bahasa Inggris, matematika, RPL yang sudah dipinjam sama Rini dengan jumlah yang ditentukan. Terus misalnya kita ingin mencari petugas, di sini ada petugas, nanti kita klik cari petugas. Di sini kita coba klik cari petugas. Misalkan petugas Dani, kita klik lihat laporan, maka akan muncul di sini petugas Dani sudah pernah meminjamkan buku ke yang berjudul matematika dengan jumlah pinjam 7. Seperti ini untuk tampilan laporan peminjaman buku. Dan misalnya kita ingin menampilkan keseluruhan buku yang sudah dipinjam oleh anggota, kita tinggal klik atau kita kosongkan dulu semua, kita klik lihat laporan, maka di sini akan muncul daftar laporan peminjam buku lengkap dengan judul buku, jumlah yang dipinjam dan petugas, dan juga tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Setelah itu kita masuk ke laporan untuk pengembalian. Di sini
sini juga hampir sama dengan laporan pinjaman, di mana di sini di laporan pengembalian juga kita dapat mencari buku sesuai dengan buku yang sudah kita daftarkan, dan juga cari anggota sesuai dengan anggota yang sudah kita daftarkan juga, dan juga mencarinya sesuai dengan data petugas. Di sini juga kita dapat melihat keseluruhan pengembalian buku atau buku yang sudah kita maksudnya buku yang sudah dikembalikan oleh anggota. Kita coba klik lihat laporan, maka di sini akan muncul laporan pengembalian buku. Di sini akan muncul nama, ID, judul, dan jumlah pinjam dan jumlah yang sudah dikembalikan, dan juga di sini ada denda dengan sesuai dengan denda yang sudah ditentukan. Demikian untuk penjelasan menu laporan. Oke, setelah itu kita masuk ke menu akhir atau menu setting, di mana di sini jika kita klik menu settingnya maka akan muncul tampilan ubah profil dan exit. Di sini akan coba kita klik yang untuk ubah profil, maka akan muncul ubah profil atau ID petugas yang ingin kita ubah. Misalkan nama petugasnya Ivan, kita coba ganti jadi Dani. Coba kita ganti jadi Henry. Dan untuk nomor teleponnya kita ganti jadi sekian, dan passwordnya juga kita ganti menjadi 1114 kali. Di sini ID petugasnya udah terdaftar otomatis PTG 007. Kita ganti alamatnya menjadi Depok. Setelah itu kita klik ubah, maka akan berhasil diubah. Kita klik OK. Jadi nama petugas yang sebelumnya udah berhasil kita rubah menjadi Henry. Dan untuk setting exit atau daftar exit, di sini jika kita klik maka akan mendapat konfirmasi apakah Anda yakin ingin keluar dari aplikasi ini. Di sini kita akan keluar dari aplikasinya setelah kita selesai menggunakannya. Coba kita klik yes, maka akan muncul pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini, di mana aplikasi sudah berhasil kita keluarkan atau sudah nggak kita gunakan lagi. Kita klik OK. Nah, demikian penjelasan tentang aplikasi peminjaman buku di pojok baca SMA Putra Bangsa Depok. Demikian penjelasan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.